Woho, selamat datang di channel Anime Viral Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man setelah terjadi tragedi munculnya 5 monster level bencana naga yang tersebar di 5 kota. Lebih tepatnya kita akan mereview webcomic One Punch Man versi One Sensei chapter 131 yang udah keluar 6 Oktober kemarin. Buat kamu yang belum lihat review chapter sebelumnya bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 131 ini diperlihatkan rahasia medis yang dimiliki Neo Hero yang mampu membuat beberapa para pahlawan beserta leadernya bisa sembuh dari luka fatal yang diderita dalam kurun waktu cuma 1 hari saja. Oh iya, buat kalian yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena super spoiler, Mimin sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Oke, lanjut. Bagaimana detail ceritanya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan Metal Bat yang sedang mencegat kedua penjaga keamanan Neo Hero di salah satu lorong markas pahlawan Neo berada. Kedua penjaga itu menceritakan kepada Metal Bat kenapa bisa leader yang terluka parah dapat sembuh hanya dalam waktu sekejap saja. Mereka menyebutnya dengan nama Cyborgification. Kunci teknologi itu berada di otak si karakter. Jika otaknya aman, maka ia dapat dipulihkan dengan memanfaatkan teknologi cyber yang telah dipelajari oleh para ilmuwan pahlawan Neo. Simpelnya, orang yang sudah terluka parah dapat disembuhkan dengan cepat. Caranya merubah mereka menjadi cyborg. Dan gilanya metode tersebut cuma memakan waktu 1 malam saja. Makanya kedua leader yang selamat yaitu Invelsinev dan Zidat bisa kelihatan segar bugar keesokan harinya. Padahal kemarin saja mereka berdua sudah hampir mati. Kedua penjaga keamanan itu bercerita jika teknologi medis itu belum begitu dikenal secara publik. Makanya Metal Bat bisa merasa curiga. Namun menurut para penjaga tersebut, ilmu medis yang para Neo Hero lakukan akan menjadi pengetahuan umum suatu hari nanti. Menurut mereka, risiko terluka sebagai seorang pahlawan memang tidak dapat dihindari. Namun ketika itu terjadi, para pahlawan itu langsung akan diobati. Dan perlahan organ tubuh mereka akan diperbaiki menjadi lebih kuat lagi. Caranya ya dengan dirubah menjadi cyborg gitu guys. Metal Bat mempertanyakan teknologi medis yang Neo Hero miliki, karena menurutnya mengubah tubuh manusia di ambang kematian tanpa izin adalah tindakan yang tidak benar. Kedua penjaga keamanan tersebut menyebut penyembuhan medis itu dengan membawa mereka ke ruang pemulihan. Namun Metal Bat tidak bisa menerima metode tersebut, karena menurutnya jika melihat para karakter yang telah diubah menjadi cyborg itu, jika melihat ke dalam mata mereka membuat ambisi dan keberanian yang mereka miliki jadi hilang. Bagi Metal Bat sendiri, kedua penjaga itu sepertinya memiliki rencana terselubung. Dan dia mengancam jika mereka tidak memberitahu rencana mereka, maka dia akan menyelidikinya sendiri. Mendengar ucapan tersebut, kedua penjaga itu mempersilahkan dan mengajak Metal Bat ke ruang pemulihan untuk melihat sendiri proses merubah manusia menjadi seorang cyborg yang kuat. Scene berpindah, kali ini diperlihatkan Webigasa yang ternyata menghampiri Chell Emperor yang sebelumnya sedang menganalisa bangkai monster level naga yang sebelumnya menyerang kota. Si Webigasa menghampiri Chell Emperor karena ingin berbincang-bincang lebih banyak kepada pahlawan yang sudah berpengalaman itu. Akhirnya diskusi pun terjadi. Webigasa bertanya kepada Chell Emperor apakah asosiasi pahlawan memiliki kinerja yang buruk karena melihat banyaknya orang yang malah masuk ke Neo Hero. Tapi belum sampai Chell Emperor menjawab, Webigasa malah melanjutkan omongannya sambil curhat guys. Mungkin sebagian cewek kayak gitu ya. Tanya-tanya sendiri belum dijawab malah curhat duluan. Hehehe. Si Webigasa bercerita jika dia pernah bekerja di bisnis pertunjukan dan hasil bayaran yang didapat tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan. Webigasa juga bercerita jika dia dulu telah dikhianati oleh teman-teman dan para penggemarnya sendiri. Dari kejadian itu dia mulai sadar jika menurutnya yang diperlukan adalah tetap bisa bertahan. Caranya dengan memilih dari lubuk hati siapa saja yang harus dipercaya dan diikuti. Bagi Webigasa, Amaimas adalah seorang panutan yang dapat diikuti agar bisa menjadi pribadi yang kuat. Sederhananya, Webigasa ini mengidolakan Amaimas dan menganggapnya sebagai seorang ikon untuk dijadikan panutannya dalam menghadapi kehidupan.
Bagi Baby Gaza, yang ditunjukkan Ameimas adalah ketenaran yang intens dan mempesona. Karena tidak cuma sebagai idola, aktor maupun pahlawan super, tapi menurut Baby Gaza, Ameimas adalah seorang penghibur yang luar biasa. Namun setelah mengetahui identitasnya yang sebenarnya sebagai seorang monster, membuat Baby Gaza merasa cukup bodoh untuk menjadikannya sebagai seorang panutan. Baby Gaza bertanya kepada Chell Emperor apakah asosiasi pahlawan mengetahui identitas asli dari Ameimas dan apakah mereka juga menyembunyikannya. Chell Emperor tidak begitu yakin karena menurutnya penyamaran yang Ameimas lakukan terlihat amat sangat sempurna, sehingga tidak ada yang mengira jika dia adalah seekor monster yang sedang menyamar. Di asosiasi pahlawan sendiri, Chell Emperor juga tidak bisa percaya kepada banyak pihak. Bagi Chell Emperor, dia punya rencana sendiri. Bahkan saat masuk ke Neo Hero, dia merasa tidak perlu untuk mendapat pembinaan dari para pahlawan lainnya. Baby Gaza bertanya kepada Chell Emperor apakah dia mempercayai Neo Hero. Si Chell Emperor menjawab jika dia belum tahu karena dia sendiri baru bergabung dengan Neo Hero. Lalu Chell Emperor bertanya balik ke Baby Gaza. Baby Gaza menjawab jika dia telah menemukan apa yang melampaui dari bakat menari, menyanyi, drama, atau bahkan visual. Itu adalah kekuatan. Baby Gaza dulu sering pergi ke gym untuk melatih tubuhnya dan meningkatkan keterampilan bertahan hidup. Namun dia tidak mampu mencapai titik di mana bisa mengikuti ujian sebagai pahlawan pro. Karena Baby Gaza sejatinya adalah orang yang tidak memiliki bakat untuk menjadi seorang pahlawan. Namun suatu hari ada agensi yang memperkenalkannya ke lembaga penelitian yang menciptakan manusia super. Dan lembaga itu terhubung dengan pahlawan Neo sekarang ini. Lalu akhirnya Baby Gaza berhasil menjadi manusia super dan terpilih sebagai salah satu leader. Itulah alasan mengapa Baby Gaza tidak bisa meninggalkan Neo Hero. Tidak peduli jikalau dia percaya kepada mereka ataupun tidak. Bagi Baby Gaza, dia tidak menyesal dengan apa yang sudah dia pilih. Mendengar jawaban yang panjang lebar itu membuat Chell Emperor merasa jika suatu hari dia berharap bisa melakukan demikian. Setelah itu Chell Emperor dan Baby Gaza melanjutkan diskusi mereka. Baby Gaza juga bertanya banyak hal seputar dunia pahlawan kepada Chell Emperor. Lalu scene berpindah. Kali ini diperlihatkan Super Alloy Daxen yang sedang melatih para pasukan Neo Hero di dalam markas pahlawan Neo. Beberapa saat setelah itu Daxen meminta pasukan Neo untuk istirahat sejenak dan latihan selanjutnya Daxen meminta semua orang untuk melawannya dengan bebas. Saat beristirahat sambil meminum minuman berenergi yang dipasok oleh Neo Hero, para pasukan Neo merasa jika mereka berkembang semakin kuat dan mereka merasa mampu mengalahkan para monster yang muncul. Daxen melihat masa depan yang cerah menanti para pasukan yang ia bina. Selain itu, dengan meminum minuman khusus yang diberikan pahlawan Neo membuat otot mereka dengan cepat tumbuh dan berkembang sehingga membuat level bertarung mereka meningkat pesat. Bagi Daxen, jika tubuh yang sudah sekuat itu digabungkan dengan pakaian armor milik Neo Hero yang canggih itu akan membuat semua pekerjaan akan terasa mudah. Tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi Daxen. Ternyata orang itu adalah Puri-Puri Prisoner. Ceritanya ini Puri-Puri Prisoner meminta nasihat dari Daxen bagaimana cara merubah para tahanan menjadi seorang pejuang yang berani melawan para monster dan membantu asosiasi pahlawan. Daxen menjawab jika dia hanya mampu mengajarkan tentang metode pelatihan dasar dan manajemen nutrisi saja kepada mereka. Selebihnya Daxen tidak bisa berbuat banyak. Karena di pertempuran sebelumnya saat melawan asosiasi monster, Daxen tidak bisa melawan ketakutannya dan alhasil dia memutuskan untuk pensiun menjadi seorang pahlawan. Puri-Puri Prisoner terkejut dengan keputusan yang Daxen ambil. Dia memilih untuk tetap menunggu Daxen di medan pertempuran seperti sebelumnya. Tapi Daxen menjawab jika dia sekarang lebih memilih untuk membesarkan generasi berikutnya saja, karena dia tidak akan terlibat lagi di medan perang. Setelah itu scene berpindah ke Metal Bat yang diantar oleh kedua penjaga keamanan Neo Hero menuju lokasi ruang pemulihan. Kedua penjaga itu mempersilahkan Metal Bat untuk memasuki ruangan pemulihan itu. Dan mereka meminta Metal Bat untuk menilai sendiri apakah departemen riset milik Neo Hero itu manusiawi atau tidak.
Melihat sikap yang ditunjukkan oleh kedua penjaga keamanan itu membuat Metal Bat menjadi tidak punya alasan lagi untuk mencurigai mereka berdua. Karena bagi Metal Bat sendiri, dia tidak tahu dan tidak paham dengan ruangan yang dia masuki saat ini. Sambil menoleh ke belakang, Metal Bat meminta maaf kepada kedua penjaga keamanan tersebut. Dan dia akan membiarkan semua ini berlalu begitu saja. Namun tiba-tiba datanglah dua orang petarung underground yang sebelumnya mereka juga masuk sebagai kandidat leader dari Neo Hero. Menyerang Metal Bat dan memukulnya sampai membuat Metal Bat terlempar dan menabrak dinding laboratorium. Si Metal Bat terkejut dengan serangan barusan. Namun secara mengejutkan, kedua petarung underground itu menyerang Metal Bat lagi dengan pukulan bertubi-tubi. Das 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 das. Metal Bat bingung dengan kejadian yang ia alami sekarang ini. Kenapa kedua calon kandidat leader itu tiba-tiba menyerangnya dan meminta kedua penjaga keamanan Neo Hero untuk membantunya. Tapi kedua penjaga keamanan itu tetap diam saja melihat Metal Bat yang terus dipukuli tanpa henti. Kedua penjaga itu berkata kepada Metal Bat untuk tidak perlu mengkhawatirkannya, karena mereka berdua akan bertanggung jawab penuh merombak tubuh dari Metal Bat agar menjadi cyborg berperforma tinggi dan menjadi lebih kuat dari para cyborg lainnya. Lalu salah satu penjaga keamanan menyuruh kedua petarung underground itu untuk segera membunuh Metal Bat. Namun saat kedua petarung underground tersebut melancarkan pukulan ke arah Metal Bat, tiba-tiba wush, dengan mudah si Metal Bat dapat menghindari kedua pukulan cepat itu tersebut dengan mudahnya. Metal Bat tidak begitu memahami dengan keadaan yang sedang terjadi, tapi dia akan memutuskan siapa dari kedua petarung underground itu yang akan dia kalahkan duluan, lalu mengirim mereka semua ke rumah sakit. Apakah Metal Bat bisa mengalahkan kedua petarung underground itu? Dan benarkah Metal Bat akan dirubah menjadi cyborg oleh kedua penjaga keamanan milik Neo Hero tersebut? Sayangnya, scene webcomic chapter 131 telah berakhir dan kita harus menunggu kelanjutan cerita dari aksi konyol Saitama di chapter berikutnya. Oke guys, itu tadi review webcomic One Punch Man chapter 131 yang ending scene-nya memperlihatkan Metal Bat yang diserang oleh kedua petarung underground untuk dijadikan sebagai salah satu cyborg terkuat milik Neo Hero. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Selain itu tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Kalau pengen share ke teman-teman kalian juga boleh banget, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Buat kamu yang mau ngasih kritik dan saran juga silahkan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Sampai bertemu di video review webcomic One Punch Man selanjutnya, and see you next time.